مواهب النظام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatidz guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada para habaib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin amin ya rabbal. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah taufik serta inayahnya kepada kita semua hingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin. Mudah-mudahan dan dengan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan maghfirah, senantiasa mendapatkan curahan rahmat daripada Allah dan keberkahannya. Dan kita berharap pula dengan perkumpulan kita pada malam hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan, keselamatan, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Adabul Jum'at. I'lam annal jum'ata aidul mu'min wa huwa yawmun syarifun qad khassallahu ta'ala bi hadil ummah wa fi sa'atun muqiyatun la yuwafiquha aidul abdin muslimin yas'alullahi ta'ala fiha hajatun illa a'tahu iyyaha. Fasta'id laha yaumal hamis bitanjibis siyab wa yukasirun tasbih wal istighfar asiyatil hamis fa inna sa'atun nawar fil fadli sa'ati yaumil jum'ah. Adab Jumat, adab-adab hari Jumat yang diajarkan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayah. Ketahuilah olehmu bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang Islam, yaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu ada satu saat, satu waktu, satu jam yang mustajabud doa, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan seorang hamba. Tiada membetuli akan waktu atau saat itu pada masa itu oleh seorang yang mukmin dengan doanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberinya apa saja yang ia minta. Nah, di dalam sini Al-Imam Ghazali menjelaskan Allah pasti mengabulkan doa seorang hamba. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian
niscaya aku perkenankan, niscaya aku kabulkan. Para ulama menjelaskan di situ Allah pasti mengabulkan. Cuman dalam artian kadeda istilahnya segera permintaan hamba itu dikabulkan kadeda. Bisa seminggu, bisa 1 bulan, bisa di akhirat. Yang jelas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permintaan kita, apapun hajat kita di hari Jumat pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jangan berharap segera langsung dikabulkan oleh Allah, langsung diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permintaannya, baik permintaannya tentang dunia ataupun akhirat. Tapi iman dia kita, apa aja kita tuh ketika di waktu-waktu yang diistijabah dakwah atau di tempat-tempat yang dimuliakan, yang dimana tempat itu juga bisa dikabulkan doa seorang hamba yang diminta jangan hanya dunia tapi akhirat lebih utama, karena kebahagiaan akhirat. Ya, dunia ini hanya sementara, kita minta kepada Allah kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa juga kebahagiaan dunia. Maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumat itu mulai dari petang hari Kamis. Kemarin hari Kamis itu sudah siap. Nah, para ulama, para salafun saleh membagi beberapa waktu. Mereka mempersiapkan dari Kamis sore. Kamis kemarin itu sudah mereka melakukan roha, baca kitab, atau disambung malam Jumatnya. Ya, jadi sebelum maghribnya, habis sholat asar hari Kamis, mereka membaca kitab, membaca maulid, terus disambung. Setelah malam Jumatnya bisa membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa juga mau'idah hasanah atau pembacaan kitab. Apapun kegiatan yang diuntukkan untuk menyambut masa-masa atau waktu-waktu di hari Jumat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menentukan bahwasanya jam sekian Allah menerima doa, tapi disembunyikan. Jadi bisa-bisa kita aja lagi mengintai. Apabila masanya, bila ada hendak kaliwatan, lakukan sebagaimana orang salafun saleh. Ketika malam Jumat ada waktu, apalagi saat antara maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya, ihya wal waqt baina isyain, mereka hidupkan dengan ibadah, mereka hidupkan dengan berzikir kepada Allah, mereka hidupkan dengan taklim, menuntut ilmu, buka mujakarah, segala macam. Yang penting di dalam waktu itu ada kebaikan. Terus habis sholat isya mereka sambung. Nah, kadang pembacaan surah Kahfi, kadang yang membaca salat mudariyah, apapun kegiatan-kegiatan. Sehingga jam 9 malam istirahat sudah. Ada waktu-waktu yang kita intai, ada waktu-waktu masa-masa saat-saat yang kita ada di waktu itu. Jangan sekali-kali di waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang mulia kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mulai Kamis, hari Kamis kemarin itu sudah bersiap mengintai-intai waktu-waktu masa-masa di mana Allah mengijabah doa seorang hamba. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Kamis. Mulai hari Kamis terus mulai bersihkan baju, bersihkan pakaian, mulai baca wirid, baik tasbih, baik istighfar, baik salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berenai, apalagi sampai mengumpat atau menggibah pembicaraan yang kadada manfaatnya, apalagi sampai membuat dosa di saat-saat di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumat. Jadi Kamis itu sudah masuk hari Jumat.
Jadi yang namanya Jumat itu mulai maghrib malam Jumat itu sudah hari Jumat. Nah, persiapan. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat. Tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu. Karena ada larangan bagi yang mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat saja. Nah, kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik itu diharamkan berpuasa, tapi tidak dengan hari Jumat. Jadi Imam Ghazali persiapan dari hari Kamis itu sudah niat untuk berpuasa di hari Jumat, tapi disertai bisa hari Kamis kita puasa atau Jumat dengan Sabtu. Kamis puasa, Jumatnya puasa 2 hari. Atau Jumat lawan Sabtu berpuasa. Nah, ini Imam Ghazali. Kalau dikhususkan hari Jumat saja jadi ada larangan. Ada larangan indal ulama bahwasanya dimakruhkan mengkhususkan puasa hanya di hari Jumat. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi, karena mandi hari Jumat itu adalah satu kepastian hukumnya sunnah muakkad. Jelas nampak di Imam Ghazali bahwasanya mandi hari Jumat itu sangat disunnahkan. Nah, setelah sholat subuh bangun pagi nyatakan subuh Jumat, sebelum melaksanakan sholat subuh Jumat mandi. Nah, masuk sudah niat Jumat, mandi di hari Jumat. Hukumnya pasti ada pahalanya. Atas siapa orang yang balik, orang yang diwajibkan sembahyang Jumat. Nah, ketika ini diwajibkan orang yang hendak pergi Jumat dipersiapkan mandi. Indal ulama perempuan pun boleh mandi Jumat. Ketika dia haid mandi sunnah. Atau mandi junub sekalian dibaringkan dengan sunnat Jumat, hasil pahalanya. Karena lebih besar lagi pahala orang mandi junub. Mandi junub itu wajib hukumnya, sedangkan mandi Jumat sunnah. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam mensucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari dan memperindah daripada kumis. Nah, jadi di hari Kamis itu sudah mulai kita membersihkan daripada badan, mensucikan daripada sasingot di kita, kada karuan tampuh rejoknya dibersihi, apalagi sampai bagian bang apa aja kita bejabis bersihi. Nah, dihiasi, diputungi dan memutung kuku dan menggunakan sugi. Jadi kita bersikat gigi atau kayu siwak, kayu arak. Dan segala cara-cara bersuci dan segalian cara-cara bersuci. Apa-apapun yang berkaitan tentang kesucian di hari Jumat, tentang di badan untuk kebersihan, itu pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Nah, pakaian perhiasi diri kita dengan pakaian yang putih, hendak ke masjid. Bahkan para salafun salih sampai ke sandal-sandalnya pun baju putih, warna putih. Sandalnya, sarungnya, bajunya, kupiahnya warna putih. Karena itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Harum-haruman kasturi misalnya, apapun yang namanya pakaian minyak wangi bahwa harum-harum di hari Jumat itu. Nah, yang paling larang lebih baik lagi, yang paling harum lebih baik lagi. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan.
dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, jadi kada tergesak-gesak. Nah, jadi setengah 12 karena ada pembagian waktu-waktu ketika orang nang pergi ke masjid. Sabdanya Nabi, man raha fi sa'atin. Man raha fi sa'ati ula faka'annama qarraba badanah. Wa man ra'a fi sa'ati saniyah faka'annama qarabal baqarah. Wa man raha fi sa'ati salisah faka'annama qaraba kibas. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ah faka'annama qaraba dajjal. Wa man ra'a fi sa'ati khamisah faka'annama qaraba baida. Fa idza kharajal imam tuyat suhufil warufi'atil aqlam wastamatil malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra. Siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumat pada jam yang pertama. Jadi ada berapa jam? Dari jam ada 5 waktu. Jadi daripada sholat subuh setelah timbul fajar itu termasuk. Jadi saya pergi sholat subuh, sebelum sholat subuh langsung ke masjid, langsung hadir Jumat. Mungkin di antara kita ngalih banget mencari orang yang hadir Jumat mulai pagi subuh sampai mendapati Jumat pulang. Duduk, iktikaf, berzikir, apapun dia lakukan, apapun dia usahakan di masjid, tidak ada masalah. Yang penting dia ibadah. Jadi sebelum subuh mandi terus pergi Jumat. Ini waktu-waktu yang pertama, waktu-waktu ula aja Rasulullah. Itu sebagaimana dia berkorban dengan 1 ekor unta. 1 ekor unta. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian hendak berkorban 1 ekor unta kadang kali-kali kada habis sebelum sholat subuh, bersubuh di masjid langsung hadir Jumat. Kan belikan. Ada bulik ke rumah. Namun harga unta kalau sapi kan masih 20. Ya, 20 sampai 15 ke atas atau 20 juta. Tapi kalau ekor sapi, tapi kalau unta itu sampai kurang lebih 50 juta. 50 jutaan. Dan siapa yang pergi pada jam yang kedua? Jadi berapa waktu itu dibagi 5. Dibagi 5 waktu. Berapa jam misalnya terdahulu. Nah, barang siapa yang pergi pada waktu yang kedua di Rasulullah, maka seakan-akan ia berkorban 1 ekor sapi. Jadi kada mengeluarkan duit. Hendak berkorban unta hadir Jumat lebih awal. Hadir Jumat di waktu yang kedua 1 ekor sapi. Nah, 1 ekor sapi. Dan siapa yang pergi pada jam yang ketiga maka seakan-akan ia berkorban 1 ekor kibas. Kambing kibas. Ya, 1 ekor kambing kibas. Dan siapa yang pergi pada jam yang keempat maka seakan-akan ia berkorban 1 ekor ayam. Jadi paling rendah, ya paling rendah. Kambing masih 2-3 juta, 4 juta. Tapi kalau 1 ekor ayam dapat aja salawi ribu. Jadi lain juga, karena tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang pergi. Nah, dan yang terakhir, dan siapa yang pergi pada jam yang kelima, yang terakhir sama sekali ini kada ada lagi dah di sisi Allah pahalanya. Ia berkorban sebiji telur 2.500 paling larang. Kalau itik 2.500. Ini nang bebubukahan saja lagi. Intayan tuh imam ini sudah kan naik mimbar belum wah. Menyobalah aja lagi. Nah, biasanya kaum bang mulai awal ya kaum para ke rumah jadi pegawaian di masjid. Nah, itu pandangnya kaum ya Allah. Berkorban setiap Jumat dengan unta. Tapi kita paling hintalo aja lagi nih. Dan apabila imam sudah keluar naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan
ada catatan dan diangkat segala kalam tulisan dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat pergi duduk di tempat mimbar untuk mendengarkan khutbah. Nah, makanya istilah para ulama fikih disunnahkan imam itu paling akhir udah naik ke, jangan beda dahulu pada makmum, kasihan naik ke mimbar. Jadi diintai-intai aja orang kalau kebaluman, memberi kesempatan biar orang dapat hintalu, paling gak ada hintalu lah paling akhir udah tuh sebelum naik nih. Jadi malaikat itu mencatat siapa-siapa nang datang. Oh ini sepulan dapat unta, oh dapat sapi dah. Paling halus hintalo. Bila naik ke atas mimbar sudah seorang hanya datang. Apalagi nang masbuk Jumat. Di catatan malaikat kadeda. Catatan pahala untuk mengerjakan sholat Jumat itu kadeda. Dan ada diriwayatkan bahwasanya kadar seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar sekira orang itu pergi ke masjid. Istilahnya berdekatan dengan Allah. Ketika di akhirat, di surga, kan Allah menampakkan jadinya seseorang itu bisa berhadapan dengan Allah lebih dekat, yaitu dengan orang yang pertama pergi ke masjid di hari Jumat. Nah, pergi ke masjid karena dia mendapatkan cap awal. Apabila engkau masuk ke dalam masjid maka carilah saf yang pertama. Kejarlah saf yang pertama, tetapi jikalau orang sudah banyak jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Ini kalau sudah hibak, sudah penuh, kita datang bekerja-kerja dimakruhkan. Tapi yang menyenang orang banyak ke belakangan di muka kosong langkahi, kan ada istilah makruh lagi nih dong. Aturannya yang pertama datang mahibaki saf depan, saf muka dahulu. Setelah hibak yang datang terakhirnya jangan mengajang-ajal. Biasanya mengajang-ajal makruh apabila orang sudah hibak. Cuma bila masih kosong aja biar ningkahi kada masalah. Aja nih melangkahi kada karena saf di depan masih kosong. Kalau orang sudah banyak jangan engkau melangkahkan bahu-bahu mereka, melangkahi bahu mereka. Dan jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Nah, di hadapan orang sembahyang, di hadapan, dan kasihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding dan carilah tempat sholat yang berdekatan dengan dinding. Banyak ada di dinding pasahapan sajadah, atau para ulama fikih menjelaskan paling kada ada satu benda yang menghalangi biar orang bisa lewat di depan kita. Tapi tidak dengan orang yang sholat tahu aja laluan orang disumbahyang di situ. Nyata di muhara lawang lah laluan orang sembahyang di situ. Itu sengaja ngarannya. Nah, tapi ini jauh daripada orang mendekat dinding baju, tetap aja dilewati orang. Nah, itu bisa mengharamkan seseorang melewati orang yang sedang sembahyang. Nah, itu disunahkan, dicegah, kan ada dicegah di dalam fikih, dicegah untuk melewati. Bila kada taruh satu benda dinding sekira gelas aqua kah, botol aqua, sehingga orang melewati kita itu kada berdosa. Nah, dinding atau tiang sehingga orang tidak melewati di hadapan. Dan jangan engkau duduk di dalam masjid kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Nah, ini masalah tahiyatul masjid, tapi tidak dengan Makkahul Mukarramah. Masjidil Haram itu ada tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk masjid langsung tawaf, disunahkan tawaf tahiyatul masjidil tawaf tahiyatul baitullah, menghormati baitullah itu dengan tawaf. Begitu pula ketika seseorang hendak masuk tanah haram, itu disunahkan dengan melaksanakan umrah, mikat indal ihram dengan pakaian ihram ini untuk melaksanakan umrah itu sebagai penghormatan tanah haram Mekah. Nah, kalau di masjid-masjid lain ada tahiyat masjid, tahiyatul masjid. Bahkan dikatakan
masjid ini masih umum. Ada masjid jami, ada masjid gairi jami. Selama itu dinamakan masjid, ya kita masjid langgar, musala, ketika di situ ditempati sholat berjamaah, sunnah jadi tahiyat masjid. Karena tahiyatul masjid aja, masjid ini umum. Kalau masjid jami, dia nadar, nang mana disolati Jumat. Nah ada mimbar Jumatnya. Tapi kalau nang masjid saja masih umum. Masjid gairul jami pun kita disunahkan untuk tahiyatul masjid. Dan jangan hendak mengganti daripada tahiyat tasbih dengan kalimat yang baik, yaitu dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha sampai 4 kali. Itu para ulama menjelaskan. Namanya kita kelupaan atau keluputan daripada tahiyatul masjid, baca tasbih. Pengganti daripada sholat 2 rakaat. Dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat dan engkau baca pada setiap rakaat setelah suratul Fatihah, suratul Ikhlas 50 kali. Kalau dia seorang tagawi, ya Allah. Jadi Imam Ghazali hendak tahiyatul masjid lebih baik 4 rakaat dan setiap rakaatnya membaca surah Ikhlas 50 kali. 50 kali. Karena disebutkan di dalam suatu hadis bahwa siapa yang mengerjakan yang demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang lain akan melihat tempat yang disediakan baginya. Nah, paling ada seumur hidup sekali barang ya lo menggawe 4 rakaat dengan 50 kali surah Ikhlas. Karena Imam Ghazali tidak akan mati orang itu kecuali dinampakkan dulu bahwasanya surga ikam di sini. Kamu yang hendak mendapatkan surga mau harus belepah aja dulu. Orang hendak dapat gaji banyak, berusaha yang baik, ya mau dengan usaha yang banyak pula. Jadi mana hendak dapat surga mau paling kali kita pernahlah menggawi daripada sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, 1 kali rakaatnya dengan membaca surah Ikhlas sebanyak 50 kali. Coba akan mengenai ya Allah. Jumat Dudi. Nah, Jumat Dudi atau Jumat Nang. Mudah-mudahan bisa kita diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengerjakan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Nah ketika khutbah, orang ini masbuk udah khutbah, khutbah imam ya sholat tahiyatul masjid dia di Imam Ghazali cuman belakas kepada biasanya. Orang khutbah baca surah Ikhlas 50 kali tuntung nyawa Jumatan orang. Dan di setiap insyaallah minggu yang akan datang kita lanjutkan insyaallah minggu yang akan datang kita libur apa aja kita ada acara khol bagi muqaddamnya. Jadi sebelum mengakhiri daripada majelis malam hari ini kita sebagaimana biasa membaca salawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan dosa-dosa kita diampuni, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan من على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرد به الكرب تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على
سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به القواعد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. Kepada jamaah Majelis Ta'lim Qamrul Muhibbin diberitahukan bahwa pada malam Sabtu akan diadakan haul al-Imam al-Faqihul Muqaddam yang insyaallah tausiah akan disampaikan oleh Syekh Sirat Ahmad Al-Azhari dari Kandangan. Jadi bagi para jamaah kami harapkan untuk bisa membawa nasi bungkus sukarela, dan kepada para jamaah agar bisa mengajak keluarganya, jiran tetangganya untuk bersama-sama berhadir mengambil keberkahan di dalam haul seorang imam besar Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam, ialah pada tuannya para habib pada malam Sabtu depan, Sabtu yang akan datang. Demikian pemberitahuan agar kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim